Selama ini kita mendengarkan banyak panglima-panglima bermunculan tanpa kita ketahui dari mana asal-usul, apa latar belakang mereka, sehingga mereka bisa menyatakan diri sebagai panglima. Tidak bisa menobatkan dirinya sendiri sebagai panglima kalau tidak diangkat, tidak disetujui oleh khususnya Dayak yang ada di wilayahnya, atau bisa saja dia mengundang suku lain ataupun satu suku walaupun beda suku untuk menyaksikan si panglima ini diangkat. Karena panglima ini tidak bisa hanya ngaku-ngaku, ibaratnya saya panglima, tidak bisa, karena panglima itu harus disaksikan, harus diangkat, harus dipaduduk, itu ada adatnya. Jadi begitu panglima. Kalau yang tadi menanyakan kenapa negara kita ada panglima, kok di suku Dayak ada panglima lagi, ya karena dari dulunya memang sudah ada, kami tidak meniru-niru, karena memang panglima itu sudah dari dulunya ada, sudah ada susunan strukturnya. Panglima ini memang bertugas untuk melindungi masyarakat Dayak seluruhnya. Dan panglima itu memang banyak panglima, di tiap suku Dayak itu ada panglima dengan cara tersendiri pengangkatannya, cara dia direstui warganya banyak. Jadi tugas panglima itu berat, bukan hanya sekedar nama, tapi dia harus membuktikan dirinya, harus mengayomi masyarakatnya, harus melindungi masyarakatnya. Itulah panglima. Dan memang sampai saat ini Dayak memegang teguh itu, panglima itu intinya untuk masyarakat Dayak, bukan panglima itu hanya ibarat ya hanya sebatas panglima sekali masyarakatnya butuh dan tidak ada. Jadi itu dia panglima. Tugas panglima sendiri itu zaman dahulu tuh seperti apa, Pak? Sebenarnya tugas panglima ini ya tugas yang mulia. Kalau untuk mungkin persepsi sebagian orang itu panglima itu khususnya mungkin hanya untuk perang, tapi tidak. Dia melindungi masyarakatnya, karena tidak ada perang pun dia standby di wilayah itu untuk melindunginya. Ya kira-kira ada pertikaian dia bisa juga ikut untuk memediasi, bisa. Itu panglima. Jadi bukan hanya identik untuk perang, tapi kalau memang sudah tidak bisa lagi terelakkan, panglima inilah yang maju di depan untuk membela sukunya. Hari ini akan membahas topik yaitu tradisi adat budaya Dayak Kanayat, khususnya yang ada di Kalimantan Barat. Selama ini booming dan muncul fenomenal hampir di seluruh penjuru pelosok Pulau Borneo, yaitu booming dengan munculnya panglima-panglima Dayak. Nah, dalam hal ini saya pribadi menyikapi persoalan ini cukup serius, karena bagaimanapun sebagai pemerhati lingkungan, pencinta adat dan budaya, kita juga harus memiliki pandangan yang benar terhadap adat dan budaya itu sendiri. Jangan sampai generasi kita, khususnya bangsa Dayak ini disesatkan oleh adat budaya yang mempengaruhi kita, yang tidak berdampak positif bagi generasi Dayak itu sendiri. Selama ini kita mendengarkan banyak panglima-panglima bermunculan tanpa kita ketahui dari mana asal-usul, apa latar belakang mereka, sehingga mereka bisa menyatakan diri sebagai panglima. Rekam jejaknya seperti apa, kemudian dari silsilah keturunannya bagaimana. Nah, ini yang perlu kita ingat dan perlu kita perhitungkan baik-baik. Untuk menjadi seorang panglima itu tidaklah gampang, apalagi menjadi panglangok.
Menjadi seorang panglima itu tidak cukup hanya bermodalkan tato bunga terong, atau kita mengalungkan diri kita dengan tengkorak-tengkorak monyet atau kera atau tengkorak burung. Itu tidak cukup. Sangat sulit untuk menjadi seorang panglima. Panglima itu tidak cukup berbekal tato, tapi seorang panglima yang sebenarnya itu dia ketika diperlukan dalam suasana genting, ketika suasana dalam perperangan, bangsa Dayak sedang mengalami gangguan, tekanan, ataupun dalam keadaan gawat darurat. Ini pengertian panglima yang sebenarnya, bukan panglima yang sekarang yang kita kenal di TikTok, YouTube, dan Facebook dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita luruskan terhadap generasi-generasi Dayak ke depan. Jadi kita harus tahu apa tugas dan fungsi panglima itu sendiri. Panglima itu sendiri muncul ketika kaumnya ditindas dan mengalami ancaman, baik pun dari segi politik, karena sekarang udah zaman politik, baik suasana peperangan, disitulah seorang panglima akan muncul. Dan itu tidak mudah, saudara-saudara, kawan-kawan dimanapun berada. Ini yang perlu kita luruskan, pemahaman-pemahaman ini. Bukan berarti kita anti panglima, tidak. Kita bersyukur dengan adanya panglima-panglima yang muncul sekarang, di zaman sekarang ya. Tapi perlu kita ketahui, tokoh kriteria seorang panglima itu seperti apa, itu yang harus kita pahami. Panglima itu bukan sekedar punya tato, dan bukan hanya sekedar membawa tengkorak atau petantang-petenteng membawa mandau. Panglima itu harus bijaksana. Panglima pribadi, seorang panglima yang sebenarnya itu dia bisa membela rakyatnya, kaumnya, sukunya ketika mengalami kesulitan. Itu dia panglima. Jadi selama ini kita melihat begitu gampangnya seseorang mendeklarasikan dirinya sebagai panglima tanpa diketahui jelas dari mana sumbernya, dari mana asal usulnya, rekam jejaknya. Itu yang perlu kita pahami. Intinya, panglima itu tidaklah segampang yang kita lihat sekarang ini. Jadi sekarang kita sangat terkecohkan, generasi kita, oleh munculnya panglima-panglima yang bertaburan. Hampir di setiap desa, hampir di setiap kabupaten muncul panglima. Tapi tidak pernah kita melihat ketika masa perang, ada tidak mereka hadir, ada atau tidak mereka berjuang untuk generasi Dayak ini. Sejauh mana perjuangan mereka untuk memperjuangkan tanah Borneo ini. Apalagi sekarang kita dilanda kesulitan, di mana-mana tanah kita di HGU dirampas oleh perusahaan. Kemana panglima-panglima itu? Jadi kalau kita hanya mengaku diri kita panglima ataupun tokoh Dayak, kalau kita tidak berbuat bagi generasi kita sendiri dan tidak melindungi tanah adat, hutan adat, masyarakat adat, itu semuanya percuma. Jadi saya pikir ini yang perlu kita luruskan. Panglima itu bukan hanya untuk memperkaya diri sendiri. Panglima itu dia tetap berani memperjuangkan hak masyarakat adat. Seperti DAD, baik pun MADN, mereka dibentuk untuk memperjuangkan hak masyarakat adat, tanah adat, hukum adat, wilayah adat. Itu tugas dan fungsi mereka. Begitu juga panglima. Panglima tidak cukup memodalkan taring babi, tengkorak monyet. Tentu kita juga harus mempersiapkan mindset kita, otak kita, sumber daya kita. Kita untuk menghadapi teknologi desain tidak cukup kita bermodalkan tengkorak. Kalau wawasan kita tidak ada, ujung-ujungnya kita jadi penonton. Kita jadi penonton di tanah kita sendiri. Panglima-panglima yang ada sekarang harus memberikan edukasi terhadap generasi bangsa Dayak, terhadap generasi milenial. Jangan sampai generasi kita ini terkecoh oleh adat dan budaya, melupakan pendidikan, itu yang utama. Karena bagaimanapun pendidikan itu adalah pilar yang pertama. Suatu bangsa, suatu kaum maju ketika ia memiliki pendidikan, mengutamakan pendidikan. Dan
suatu bangsa berkembang, ia harus tahu sejarahnya dimulai dari mana. Nah, ini yang kadang-kadang menyesatkan kita. Jadi kita sekarang, anak-anak muda kita terpengaruh oleh ormas-ormas yang tidak jelas, ormas-ormas yang hanya bermodalkan hanya mengaku dirinya pencinta pelestari adat budaya, tapi tidak membentuk karakter Dayak, tidak membentuk generasi milenial Dayak, dan tidak mengedukasi generasi kita. Sekarang harusnya orang yang bergabung di dalam ormas itu ada batasan usia-usia tertentu. Mereka yang masih dalam tahap pendidikan SMP, SMA, maupun SMK ataupun kuliah, harusnya badan mereka tidak ditato. Nah, jikalaupun mereka mau punya tato, ditanya dulu statusnya masih sekolah atau tidak. Jadi ini yang harus kita pikirkan. Karena sekarang lagi booming ormas, booming panglima, semua orang lagi kepengen buat tato. Jadi asalkan sudah punya tato, udah dijuluki panglima. Segampang itukah itu? Nah, ini yang perlu kita pertanyakan. Saya meminta kepada DAD, MADN, dan tokoh-tokoh Dayak, pemikir-pemikir Dayak, supaya untuk meluruskan hal ini. Jangan sampai generasi kita ini habis terbawa, terhasut oleh ormas-ormas yang diduga selama ini menyesatkan generasi. Jadi ini yang kita sayangkan. Bagaimana kita untuk maju menjadi tuan raja di tanah kita sendiri, di IKN, kalau kita melupakan pendidikan kita, kalau kita hanya sibuk kita mengerjakan hal-hal yang tidak menguntungkan, yang merugikan kita sendiri, bahkan merugikan kita sendiri. Ini yang perlu kita luruskan sebenarnya. Saya berharap kepada tokoh-tokoh Dayak, baikpun dimanapun berada yang mendengarkan YouTube Tukang Lihat ini, marilah kita sama-sama membina Dayak ini, supaya generasi kita ini jangan sampai menjadi penonton, jangan sampai kita menjadi pengemis di tanah kita sendiri. Dampaknya cukup serius dan sangat fatal ini kalau dibiarkan. Kalau tidak kita berikan edukasi terhadap generasi ini. Generasi Dayak ini bukan berjalan dalam kemajuan, tapi secara kasat mata dan analisa saya secara pribadi, generasi Dayak ini sudah berjalan dalam kemunduran karena adanya ormas-ormas yang mengaku pencinta pelestari adat dan budaya, yang tidak memberikan contoh terhadap generasi-generasi Dayak. Harusnya mereka, anak-anak sekolah itu, diberikan nasihat dan saran, berikan masukan. Karena kamu masih sekolah, jangan dulu bergabung di ormas ini terlalu fokus. Kamu boleh gabung, jangan dulu bikin tato, karena siapa tahu nanti ke depan kamu mau tes TNI Polri. Kalau kita sudah, badan kita terisi tato, bagaimana kita mau tes TNI Polri? Apalagi ditambah dengan minuman-minuman keras berupa tajok itu, tuakkah itu. Ini yang perlu kita ingat. Jadi menurut saya tokoh-tokoh Dayak sekarang, marilah kita sama-sama mendidik dan mencerdaskan generasi kita. Jangan kita enggan berkata. Mungkin di dalam video ini banyak orang yang menghujat saya, dianggap saya ini anti budaya, anti adat, anti panglima. Tidak, saya mencintai adat budaya itu sendiri. Tapi tolong jangan sampai kita terkecoh oleh adat budaya yang tidak mendidik, yang tidak memberikan edukasi. Itu kalau menurut saya pribadi. Jadi intinya, dimanapun kita berada, kemanapun kita, siapapun kita, marilah kita bekerja sama, saling membangun, saling menasihati, saling mengajar untuk kemajuan generasi bangsa Dayak itu sendiri. Baik, sekian dulu informasi, nasihat dan saran dari saya. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, arus.